Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan algoritma K-means. K-means sendiri yaitu algoritma clustering untuk mengumpulkan suatu data. Kemudian yang pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan dataset. Sini sebagai contoh saja saya menyiapkan dataset. Di sini ada X dan Y dan nilainya sudah saya tentukan. Ini contoh pakai data fact aja, nilai bebas. Kemudian setelah itu menentukan jumlah clustering. Di sini saya memilih atau menentukan jumlah clusteringnya itu 3. Nah, karena jumlah clusteringnya 3, maka terdapat 3 center rate yang nantinya sebagai titik pemenang. Kemudian untuk nilai dari center rate-nya kita pilih random. Di sini saya memilih dari center rate pertama itu nilai data yang pertama sini, kemudian center rate kedua saya pilih yang di sini, kemudian yang center rate ketiga saya pilih di sini. Dan untuk nilai center rate ini random ataupun bebas, kita menentukannya. Setelah menentukan center rate, kita mencari jarak dari setiap data di sini ke center rate masing-masing, yaitu center rate 1, 2, 3. Untuk contoh data pertama di sini 0. Untuk rumusnya di Excel itu menggunakan sqrt, yaitu dengan perhitungan nilai data X nya dikurangi dengan X dari center rate dipangkatkan 2 ditambah nilai data X Y nya, data Y nya, kemudian dikurangi dari Y center rate nya dan dipangkatkan 2 juga. Nah, di sini saya pakai ini untuk mengunci ya, untuk sel E4 ini dan F4 saya kunci untuk penggunaan sini kopas, karena kita kopas di sini jadi kunci untuk mengunci sel ini nilai X Y dari center rate. Maka ketemulah jarak dari data 1 ke center rate sini. Nah, kemudian saya aplikasikan ke semua, maka ketemu hasilnya seperti ini. Nah, untuk mencari jarak ini dilakukan ke semua center rate dari dataset yang ada. Jadi di sini ada X Y dari dataset. Setelah dihitung dari center rate pertama, kemudian dihitung center rate kedua, dan rumusnya masih sama, yaitu X dikurangi X dari center rate kedua dan Y dikurangi dari center rate kedua di Y pangkat, dan jangan lupa dipangkatkan kedua, pangkat 2. Maka ketemu ini hitungannya dan saya aplikasikan ke semua, dan begitupun saya lakukan di mencari jarak di hitungan di center rate ketiga, yaitu perhitungannya masih sama dan ketemunya nilai seperti ini. Oke, setelah mencari jarak yang sudah kita hitung menggunakan rumus itu, kita melanjutkan yaitu pemilihan clustering. Nah, untuk pemilihan clustering yaitu dengan mencari jarak yang paling sedikit ataupun nilai minimal dari setiap center rate terhadap data. Nah, untuk contoh di sini data pertama, karena nilai paling kecil yaitu data ini, karena saya menggunakan center rate pertama itu menggunakan data pertama, maka nilainya 0. Nah, itu berarti termasuk ke cluster pertama. Kemudian seterusnya kita cari nilai minimalnya di sini, dan di sini ada ke center rate ketiga, maka kita tentukan cluster ketiga. Begitupun sampai ke bawah. Dan untuk rumus di Excel nya kita menggunakan if. Jadi ketika nilai center rate pertama dan paling minimal di antara ketiga di sini 1, 2, 3, maka tulis 1 karena kita masukkan ke cluster pertama. Kemudian jika nilai yang di kolom DC2 ini center rate kedua, jaraknya nilai paling minimal di antara ketiga ini
maka kita kasih nilai 2, kemudian else nya 3. Jika tidak ada paling minimal maka 3 dari kolom 1 dan 2, kolom TC1 dan kolom 2, maka kita kasih nilai 3, maka ketemulah pemilihan cluster yang pertama awal. Nah, setelah pemilihan cluster pertama, melanjutkan kita mencari rata-rata dari setiap data yang sudah tercluster. Misalkan di cluster pertama di sini kita hitung yang termasuk cluster pertama, kita hitung rata-ratanya. Contoh di sini ada data pertama, ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Kita mencari rata-ratanya di sini menggunakan rumus average. Kita langsung tarik saja selnya, maka ketemu 9,34. Ini untuk X dari cluster pertama. Kemudian kita aplikasikan juga, kita tarik saja ya rumusnya ke kanan ke garis sini, maka ketemu semua dari rata-rata data yang tercluster. Di sini ada X cluster 3, ada X cluster, Y cluster 3. Nah, setelah menemukan rata-rata dari data ini, kita ganti dari centroid yang pertama awal kita menentukan secara random. Di awal kita menentukan secara random, kemudian setelah mencari rata-rata kita ganti dan kita melakukan iterasi yang kedua atau perhitungan yang kedua dari mencari jarak dan pemilihan cluster. Kita lakukan, saya sudah melakukannya ya di bawah. Kita sama, kita mencari jarak dari data ini, namun centroidnya kita ganti dari sini ke centroid yang baru di sini. Di sini bisa kita tulis saja keterangan centroid baru. Ya, di sini centroid baru yang sudah kita cari, maka jaraknya di sini perhitungannya dengan rumus yang sama, namun untuk centroidnya kita gunakan di yang baru di sini, centroid yang baru, rata-rata dari semua data. Untuk rumusnya sama, kita X dikurangi dengan X centroid pangkat 2 ditambah Y kurangi Y centroid pangkat 2, kemudian ketemulah nilai di sini dan kita lakukan semua dari data ini ke centroid 1, 2 dan 3, maka ketemu nilai centroid jarak centroid 1, 2 dan 3. Bisa dibilang ini iterasi kedua. Ya, kita tulis saja iterasi atau perhitungan kedua, dan selanjutnya sama, kita pemilihan cluster, mencari jarak yang paling dekat dengan centroid yang ada. Ya, di sini masih sama, 1, ini 1, kemudian kita samakan dari di sini cluster yang awal ke cluster yang baru di sini. Nah, di sini karena masih ada perubahan, contohnya ini 1 dan di sini 3, karena masih berubah clusternya, maka kita hitung lagi mencari rata-rata setiap data. Dan di sini ada ini 1 juga berubah menjadi 2, kita hitung lagi untuk rata-ratanya. Nah, maka seperti sama menggunakan rumus average di Excel, ketemulah rata-ratanya setiap XY, nilai data XY dari centroid, maka sudah ketemu rata-rata baru. Nah, setelah menentukan rata-rata baru atau menghitungnya, kita ubah lagi centroid yang awal dan baru di sini. Kita ini termasuk centroid yang baru lagi. Nah, ini menjadi centroid yang lebih baru. Ini bisa dibilang ke perhitungan ketiga, iterasi ketiga. Nah, kita lakukan perhitungan yang sama menggunakan cari jarak rumus yang sama, dan namun centroidnya kita ubah ke sini, nilai rata-rata dari data yang baru. Nah, setelah kita menentukan semua nilai di sini, jarak 1, 2 dan 3,
Maka pemilihan cluster lagi di sini, clustering lagi dengan nilai minimum dari setiap jarak di sini, dan maka kita perbandingan lagi dari cluster yang sebelumnya ke cluster yang paling baru. Nah, karena di sini sudah sama ya, di sini sudah nggak ada perbedaan dari setiap cluster, maka iterasi bisa langsung dihentikan oleh kita, atau dalam algoritma K-means itu kalau iterasinya berubahnya sedikit ataupun tidak ada yang berubah dari setiap clusternya, maka kita bisa hentikan perhitungannya dan kita langsung menentukan clustering datanya. Namun jika masih ada perubahan setiap cluster dan perubahannya atau masih banyak atau banyak yang masih berubah, namun itu bisa langsung dihentikan dengan kita menentukan jumlah maksimal iterasi kita berapa kali menghitungnya, yaitu untuk K-means untuk penentuan clusteringnya. Nah, karena di sini sudah sama dan saya coba menambahkan kata-katanya juga sama, maka perhitungan K-means-nya sudah selesai di sini. Dan untuk clustering datanya yaitu terakhir seperti ini. Untuk data pertama masuk ke cluster pertama, data kedua cluster ketiga, dan seterusnya. Baik, ini untuk perhitungan di Excel. Kemudian saya akan mencoba perhitungan di Python. Saya menggunakan software yaitu PyCharm. Di sini saya menggunakan PyCharm. Untuk sebelumnya karena saya sudah membuat, mungkin saya langsung copy saja. Untuk di sini kami itu mengimport semua library Python yang akan digunakan, yaitu ada NumPy, Matplotlib, kemudian ada scikit-learn. Nah, untuk bagi yang belum menginstal paket atau library-nya, kita bisa menginstal dulu dengan komen atau perintah seperti ini pada terminal kita. Nah, setelah diinstal, kemudian di sini saya menentukan dataset atau membuat array menggunakan NumPy. Sini langsung membuat dataset dan datanya itu saya samakan. Sini XY. Dari sini kita ambil datanya, kita masukkan dan kita buat dua kolom sama. Nah, setelah membuat array dari sini dataset, kita ubah ke variabel sini. Untuk datasetnya kita kasih variabel nama ts. Nah, kemudian menentukan center rate dengan menggunakan NumPy juga. Jadi ini untuk penentukan center rate random pertama. Namun kita di sini saya sudah menentukan ya. Kita masukkan datanya saja. Kemudian setelah itu langsung menggunakan algoritma K-means dari Python-nya. Sini yaitu menentukan jumlah cluster, dan di sini center rate awal, dan ada maksimal iterasi yang tadi bisa saya sebutkan. Iterasi itu perhitungannya, perulangannya. Misalkan tidak ketemu atau berubah selalu dari nilai rata-rata ataupun clusternya selalu berubah, bisa kita maksimalkan berapa kali. Ya, untuk ini saya kopas saja karena sudah ada. Kemudian lanjut di sini, ini saya untuk mengeprintkan center rate akhirnya, menampilkannya. Contoh kita akan dulu. Kamin TS ya sama. Ya, di sini untuk center rate akhir yaitu ada 7, 17. Kita coba samakan dari center rate akhir yang kita hitung di Excel. Mungkin perbandingannya tidak kurang jauh ya.
Sini ada 8 dan 16. Di sini di picam ada 7 dan 17. Kemudian ada 20, 15. Di data Excel kita 20 sama dan 15 juga sama. Mungkin komanya sedikit berbeda. Kemudian yang terakhir center ketiga ada 4 dan 7. Sini juga ada 5 dan 6. Ya, mungkin selisih 1 untuk center akhir. Nah, itu perhitungan dari Pythonnya sendiri. Ya, setelah ini kita membuat tampilan untuk clusteringnya. Oke, untuk itu kita langsungkan saja sini, yaitu menggunakan warna biru dan hijau, green dan merah untuk cluster pertama, 2 dan 3. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dari Python, yaitu ada centroid ini yang kita hitung, ini dari Python sendiri, dan cluster-cluster yang di sampingnya itu dipilih yang terdekat dengan centroid yang ada. Nah, di sini karena terdekatnya pada pertama, maka ini ikut cluster ketiga ini. Karena hijau ini cluster ketiga, ini lebih dekat sini dibanding dengan centroid yang lain. Begitupun dengan titik-titik data yang lain. Baik, seperti itulah penjelasan perhitungan algoritma K-means dari Excel manual dengan menggunakan library Python. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.